Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, sungguh anugerah Tuhan kalau pada hari ini dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasit Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 17 Juli 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Yoce Handri Karu dari Kebon Jati Bandung dengan judul Stagnasi Iman. Didasarkan pada Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Dan yang akan menjadi pusat dari permenungan kita pada hari ini adalah Lukas 7 ayat 31 dan 32. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk dapat mengerti apa yang kami dengarkan pada saat ini, supaya dengan demikian firman Tuhan sungguh-sungguh melekat dalam hidup kami dan ia terekspresikan dalam yang kami kerjakan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ayat 31 dan 32 dari Lukas pasal 7 ini untuk kita bersama-sama dengarkan. Inilah firman Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini, dan dengan apakah mereka dapat disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Sahabat, kata stagnasi berarti keadaan berhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan, tidak maju atau mundur, hidup yang lesu dan monoton. Stagnasi juga berarti tidak adanya kemajuan menuju tingkat pemahaman yang baru yang mendorong terjadinya perubahan dalam wawasan berpikir dan beraktivitas yang semakin bermakna bagi kehidupan bersama. Lalu bagaimana dengan stagnasi iman? Stagnasi iman terjadi dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berdialog dengan Tuhan Yesus. Meskipun mereka tekun mempelajari Taurat dan mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis dan dirinya, tetapi mereka tidak mempunyai kemajuan dalam memahami Yesus dan tujuan pengajarannya. Bagi Yesus, mereka bagaikan anak-anak yang bersikap masa bodoh, tetapi pada sisi yang lain hati mereka beku membatu. Selalu berpegang pada keyakinannya yang dianggap paling benar dan merendahkan orang lain serta selalu menyalahkan Yesus. Stagnasi hidup beriman inilah yang membuat mereka menolak segala sesuatu yang baru dan memandangnya sebagai sebuah ancaman bagi diri mereka. Stagnasi iman membutakan seseorang sehingga ia beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang paling benar. Sahabat, stagnasi iman juga bisa terjadi dalam diri kita. Mari kita terus mengoreksi pemahaman kita akan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Mari bersikap terbuka pada wawasan baru yang akan menyempurnakan hidup beriman kita di hadapan Tuhan kita dan di hadapan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong hindarkan kami dari kebekuan hati, dari pikiran yang tertutup pada pemahaman-pemahaman baru yang menolong kami semakin mengenal Engkau, mengenal kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Berkati para sahabat DKB dalam keseharian mereka, lindungi mereka dari yang jahat, beri mereka juga hikmat agar terus boleh bertumbuh
dalam mengenal Tuhan, dalam persekutuan, dalam bersaksi di tengah-tengah dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.